Rasanya koyo wong kelangan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat apa saja untuk kalangan pecinta desa dimanapun berada. Salam semangat, corcir. Oke. Tetap bersama kami dalam program Ngopi Desa. Ini adalah program yang sangat spesial, adalah semacam wawasan pembelajaran untuk kita semuanya. Bagaimana kita bisa lebih dekat mengenal tentang desa yang ada di Nusantara, khususnya di area Jawa Timur. Masih tetap kita selalu menghadirkan narasumber yang core of the core dari masing-masing spesial area Jawa Timur. Kita sambut Bapak Miftahul Munir. Beliau adalah TAPM Provinsi Jawa Timur. Terima kasih Bapak atas kehadirannya, Bapak Miftahul Munir. Terima kasih. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali Pak, dalam rangka kita nanti akan belajar bersama Pak untuk kalangan yang ada di desa. Elis, kata nanti anggota tetap dari kemarin produk BUMN yang ada di desa-desa Jawa Timur itu ya. Terima kasih, saya aja yang ngerti. Oh iya. Iya. Pak Kolis. Siap. Sampean ini mau kemana? Rekreasi. Kemana rekreasinya? Rekreasi kemana kok bingung? Hari gini milenial banget seharusnya Pak Kolis. Punya HP? Punya HP? Pak Kuku Nusantara. Oke, punya HP? Punya. Sering-sering main di warung kopi. Produk-produk. Ada warung kopi yang ada wifi-nya, buka di situ permainannya, ada WA, kemudian wisata. Nanti biar nggak bingung. Ini saya mau ngobrol sama Pak Miftahul terkait dengan ini, disimak saja nggak apa-apa. Jadi sampean simak dulu di warung kopi ya. Terima kasih. Munir, terima kasih. Begini Pak, seringkali generasi milenial Pak, itu sering touring Pak. Touring itu semacam bukan hijrah Pak ya. Jalan-jalan bersama kelompoknya, tapi kadang-kadang ketika ditanya itu bingung mau kemana, kesini. Nah kesini itu nggak jelas Pak. Ini sering juga saya alami Pak. Artinya apa? Titik menjadi tempat bisa menghibur, refreshing itu seharusnya kan ada di tempat wisata Pak ya. Sedangkan di area Jawa Timur ini banyak sekali wisata, tapi kita belum tahu apa sih wisata tersebut. Lebih dikenalnya itu istilahnya Dewi Nusantara kan, seperti itu Pak ya. Desa Wisata Nusantara. Oke Pak, saya mau masuk ke temanya Pak. Kira-kira produk dari BUMDes itu di usaha apa saja sih Pak? Oke, terima kasih. Siap Pak Kuku Nusantara. Siap. BUMDes itu badan usaha milik desa. Siap. Mungkin sudah banyak diketahui oleh masyarakat, khususnya di Jawa Timur ya. BUMDes itu memang bergeraknya skopnya lebih kecil yang ada di desa-desa di Jawa Timur. Nah Pak Kuku, di Jawa Timur itu ada 7.724 desa. 7.724 desa. Bayangkan kalau misalnya 7.724 desa itu mempunyai BUMDes, begitu ya. BUMDes itu terus kemudian berkembang di desa, terus memproduksi hasil produksinya yang ada di desa, atau yang dikenal dengan produk-produk lokal yang ada di desa, terus kemudian dikelola oleh BUMDes. Itu begitu besarnya di Jawa Timur. Ada 7.000-an, 7.724 desa. Jadi kita untuk bisa membayangkan aja Pak. Oke. Satu. Terus yang kedua, usaha atau BUMDes itu bergeraknya macam-macam Pak. Yang pertama ada usaha bisnis sosial. Bisnis sosial itu macam-macam ya. Ada yang misalnya pengelolaan sampah dan lain sebagainya. Itu juga masuk di bisnis sosial. Terus kemudian yang kedua ada yang tadi disebutkan
wisata desa. Ya. Ini sudah masuk usaha yang ada usaha BUMDes. BUMDes. Ya. Wisata desa. Nah, wisata desa ini ada yang wisata alam, terus kemudian ada yang wisata budaya. Itu juga ada di situ, mencakup di situ. Ya. Selanjutnya misalnya ada wisata usaha BUMDes itu misalnya bergerak di bidang keuangan misalnya. Itu juga ada di BUMDes itu. Yeah. Nah, itu semua kalau misalnya dikelola dengan baik oleh BUMDes, itu akan meningkatkan gairah masyarakat yang ada di desa, khususnya yang mereka tidak berpengalaman atau tidak keluar kota. Yeah. Fokus yang ada di desa, memanfaatkan potensi yang ada di desa, itu sangat luar biasa meningkatkan perekonomian yang ada di desa. Siap, terima kasih. Jadi gini, para generasi milenial yang suka touring, mau refreshing ke wisata-wisata, tenang saja, barusan disampaikan oleh Bapak Miftah, ada sekitar 7.000 BUMDes yang ada di desa itu, ternyata banyak sekali. Lah, ini saya mau menanyakan kepada Pak Miftah, bagaimana Pak? Dewi Nusantara atau desa wisata Nusantara itu ada berapa di Jawa Timur, Pak? Oke. Kalau misalnya mengikuti dari jumlah desanya, itu harusnya 7.000-an ya? 7.000-an. Iya. Tapi kan tidak semua tercatat sebagai desa wisata Nusantara. Iya. Ada yang ada wisata yang itu tidak dikelola oleh BUMDes. Nah, kita fokus pada desa wisata yang dikelola oleh badan usaha milik desa. Nah, sekarang sudah ada di kami di Provinsi Jawa Timur yang datanya sudah masuk ke kami, itu ada sekitar 269 desa wisata di Jawa Timur. 269. Ini tersebar di 30 kabupaten kota Jawa Timur. Oke, siap. Jadi total dari BUMDes yang ada 7.000 itu tidak semuanya ada Dewi Nusantaranya. Tapi seharusnya ada semuanya, Pak ya. Tapi yang ada di Jawa Timur untuk saat ini sekarang ini ada sekitar 200-an tadi, Pak ya. Ya. Oke. Kemudian terkait dengan wilayah akses, Pak. Karena banyak sekali dengan penasarannya mau ke wisata-wisata di kultur masing-masing yang ada di desa Nusantara itu, terkadang kita kesulitan di mana tempatnya, artinya kan kita membutuhkan satu informasi ya Pak ya. Jadi apakah ada media khusus atau aplikasi khusus tertentu untuk mempromosikan desa wisata tersebut, Pak? Nah, ini yang perlu saya sampaikan kepada masyarakat ya, khususnya di Jawa Timur, bahwa desa wisata Nusantara ini ada aplikasi khusus. Ada Pak ya? Aplikasi khusus yang di situ isinya tentang wisata-wisata desa yang dikelola oleh BUMDes, terus kemudian bisa dikunjungi oleh masyarakat, khususnya di Jawa Timur. Nah, jadi ada aplikasinya. Ingat, bagi para milenial maupun bagi kalangan manapun yang punya HP bisa diakses langsung, ada aplikasinya. Nanti kalau ingin tahu aplikasi apa, nanti pembicaraan ini simak dulu biar tahu ya. Terus kemudian Pak, dengan adanya aplikasi tersebut Pak, kira-kira berdampak apa dengan desa? Apakah semakin banyak yang akses pengunjung ke sana atau seperti apa? Nah, ini dalam rangka memperkenalkan desanya, terus kemudian yang kedua memperkenalkan wisata yang ada di desa. Nah, melalui Kementerian Desa, kemudian ada yang namanya aplikasi Desa Wisata Nusantara. Kalau Pak Kuku kan namanya Bapak Kuku Nusantara. Iya. Ini Desa Wisata Nusantara, sama-sama Nusantaranya. Ini penting untuk kemudian kita ketahui, khususnya masyarakat Jawa Timur, lebih luasnya mungkin ya masyarakat di luar Jawa Timur. Kalau misalnya mau berkunjung ke desa A atau B misalnya, mau berwisata melalui desa wisata ini, ya cukup dibuka aplikasi Desa Wisata Nusantara. Itu sudah muncul ya? Sudah muncul sekarang. Desa A misalnya mau berkunjung ke kabupaten mana misalnya ya, ke Kabupaten Ngawi misalnya, cukup bisa buka di aplikasi Android, ya, di Android itu buka aplikasinya, ditulis gitu aja. Play Store-nya itu buka di Play Store, terus kemudian di-download, downloadnya itu Desa Wisata Nusantara. Itu sudah muncul itu. Siap. Di Jawa Timur. Berapa desa wisata yang ada di Jawa Timur? Terus kemudian
ketika mau berkunjung ke kabupaten mana, ya, tinggal ketik aja. Saya mau berkunjung ke Kabupaten Sumeneb misalnya, itu sudah muncul di Kabupaten Sumeneb ada berapa desa wisata yang bisa dikunjungi. Siap. Itu sudah. Nah, cuma sekarang ini kita perlu untuk mensosialisasikan itu, mengenalkan kepada masyarakat melalui Desa Wisata Nusantara ini. Oke, hebat sekali untuk Pak Miftahul dengan informasi aplikasi Dewi Nusantaranya. Jadi gini, para kalangan pemuda milenial maupun di desa pecinta pejuang apapun di sana, artinya apa? Ada tempat untuk berwisata. Di desa Jawa Timur bermacam-macam karakter wisatanya. Bagaimana Anda untuk mengetahui itu? Maka syarat satu yang harus diperlakukan. Apa itu? Download aplikasinya. Begitu Pak Buta ya? Iya. Oke. Jadi gini Pak, terkait dengan Dewi Nusantara ini, apa yang menjadi menarik? Apakah pengunjung itu bisa merasakan puas ketika berada di Dewi? Apa mungkin kecewa, kotor atau seperti apa? Oke. Ketika membuka aplikasi Desa Wisata Nusantara, di situ sudah dijelaskan secara detail. Mau berkunjung ke desa apa, ya, seperti yang saya sebutkan tadi, itu sudah muncul. Wisatanya apa saja di situ. Oh iya. Misalnya di situ ada apa? Kolam renang misalnya. Kita cukup, oh Kak saya mau berenang misalnya ya. Di desa mau berenang di desa A misalnya. Atau di kabupaten mana misal mau berenang, cukup diketik di desa mana yang ada potensi wisata kolam renang itu. Tinggal muncul di situ. Terus kemudian melihat di dalamnya itu ada fasilitas macam-macam, itu dijelaskan di aplikasi itu. Sehingga masyarakat mau berkunjung itu sudah sesuai dengan apa yang diinginkan. Kalau mau berenang ya harus ke wisata yang ada kolam renangnya. Kalau mau ke gunung misalnya, ada wisata yang memang di pegunungan, yang memang betul-betul dikelola oleh Bumdes. Nah, dampaknya apa terhadap masyarakat itu? Bahwa orang semakin mengetahui bahwa desa yang awalnya dipandang tidak eksotis itu, dengan melihat desa wisata itu memunculkan bahwa di desa A itu ada potensi wisata yang bisa dikunjungi. Nah, saat ini kan banyak wisata-wisata itu yang terpusat satu kabupaten atau satu kota. Nah, ini sudah desa diberdayakan betul untuk kemudian dikelola potensinya agar masyarakat juga dapat berwisata ke desa itu sendiri. Jadi di samping desanya terkenal, masyarakatnya yang ada di desanya itu mendapatkan dampak yang positif. Orang berkunjung kan tidak mungkin hanya berkunjung. Mungkin tapi ngopi juga ya. Ngopi juga. Belanja di situ, ya kan? Misalnya bayar karcis, itu sudah dikelola oleh desa wisata itu. Nah, hasil dari pengelolaan desa wisatanya itu nanti pasti akan menambah pendapatan asli desa. Jadi bisa disumbangkan kepada desa yang ada di Jawa Timur. Oke Pak, jadi gini, para kalangan pecinta dan penikmat desa, beberapa karakter yang ada pada potensi diri Anda semuanya, itu ketika Anda berwisata, ada semuanya ternyata. Yang ingin renang, ada desa renang, ada di situ. Kemudian ingin nanjak ke pegunungan, ada di situ wisata-wisatanya. Kemudian pengen ke cagar budaya juga ada di situ. Artinya apa? Bermacam-macam karakter refreshing terkait dengan wisatanya. Bapak berarti begini Bapak, ketika sudah ada aplikasinya Pak ya. Untuk sampai saat ini, detik inilah mungkin di hari ini sampai hari ini ada beberapa review Pak di situ. Oke, jadi kita untuk mengetahui review berapa pengunjung yang sudah berkunjung ke desa itu tentu harus buka aplikasi ya. Tapi yang jelas yang ada di aplikasi itu sekarang ada 269 desa wisata. 269 desa wisata. Nah, di aplikasi itu sudah ada review dari pengunjung yang berkunjung ke desa itu. Mulai dari foto-fotonya, terus kemudian ada video yang dibuat di desa itu. Sudah banyak yang melakukan itu. Sehingga mereka
tidak hanya berkunjung terus kemudian menikmati, tapi dia juga bisa berfoto, Foto ria. foto selfie ya. Kemudian dengan dengan PD-nya mereka menyebarluaskan melalui media sosial, misalnya Facebook, macam-macam. Semuanya masyarakat juga yang berkunjung itu akan mempromosikan juga desa yang dikunjungi itu. Oke, jadi bagi jenengan semua yang ada di manapun, di kota maupun yang ada di desa, ketika Anda ingin berwisata, di situ nanti Anda bisa berfoto selfie, kemudian Anda akan bisa menunjukkan di desa apa itu, ada. Artinya apa? Ini apresiasi beneran untuk kita semuanya di desa masing-masing tadi itu yang banyak sekali Anda membutuhkan refreshing di wisata itu, nanti Anda bisa melaksanakan hal itu. Artinya apa? Jawa Timur memiliki kekayaan terhadap cagar budayanya dengan keadaan geografis tempatnya, wisatanya. Artinya Indonesia dengan Jawa Timurnya ini semakin makmur, ya Pak ya. Gitu Pak Mufti ya. Oke, jadi gini Pak, terkait dengan fungsi TAPM Pak sekarang Pak. Ya. Tadi pendampingan desa yang sudah dihadirkan di masing-masing desa yang ada wisatanya itu, perannya seperti apa Pak? Oke. Jadi Pak Koko, Ya. di Jawa Timur itu pendamping desa itu ada jumlahnya sekitar 3.519 orang. 3.519. Itu tersebar di seluruh Jawa Timur, di 30 kabupaten kota Jawa Timur. Kotanya hanya Kota Batu ya. Iya. Nah, dari 3.519 orang itu tentu mempunyai potensi untuk mendampingi bumdes-bumdes atau mendampingi desa wisata itu. Iya. Jadi mereka berperan untuk mendampingi, mulai dari mengawal bagaimana memfoto desanya itu atau potensi wisatanya itu, mempromosikan ya, konsepnya itu juga melalui pendamping desa. Siap. Jadi mereka betul-betul mendampingi desa yang ada wisatanya itu. Siap. Mulai bagaimana memfoto spot-spotnya, Angel-angelnya ya. yang bagus itu semuanya atas peran dari teman-teman pendamping desa. Nah, dalam konteks mensosialisasikan desa wisata Nusantara ini dengan adanya aplikasi ini, teman-teman dituntut untuk kemudian saling berkunjung, saling berkunjung antara desa satu dan yang lainnya. Jadi pendamping yang ada di Kabupaten Pacitan misalnya bisa berkunjung ke tempat yang ada di Kabupaten Sumedang. Nah, itu satu. Terus kemudian yang kedua, teman-teman ini kan kalau sudah dengan jumlah teman-teman pendamping se-Jawa Timur 3.519 orang itu semuanya mendownload aplikasi desa wisata. Semuanya sudah diwajibkan untuk mendownload aplikasi desa wisata itu. Biar lebih. Bayangkan kalau misalnya satu orang pendamping mengajak istrinya untuk mendownload juga, kan begitu kan? Double dua kali Pak ya, dua kali lipat. Sangat luar biasa. Nah, ini sekarang lagi terus bergerak teman-teman pendamping desa untuk bekerja keras untuk mengajak masyarakat agar mendownload aplikasi desa wisata Nusantara, agar masyarakat yang mau berkunjung ke desa itu mudah sekali untuk mengetahui potensi wisata yang ada di desa. Jadi gini, bagi yang ada di desa maupun yang ada di kota yang memiliki gadget HP, handphone yang bisa untuk download ya, paling tidak yang Android ada Play Store-nya. Dan yang paling penting ada paket internet atau wifi-nya. Itu nanti Anda bisa mendownload, kemudian Anda bisa juga mempromosikan yang ada di desa, membanggakan desanya dengan view-view wisata yang ada di desanya. Begitu juga dengan yang di kota yang lain atau di desa yang lain bisa memberikan informasi, kan seperti itu. Paling tidak untuk bahasan cerita-cerita setelah habis wisata dimanapun, Anda belum kesini kan? Mungkin seperti itu ya Pak Muftah Gumuni. Oke, selanjutnya mungkin ada sesuatu yang ingin kami sampaikan Pak, terkait dengan desa wisata ini. Desa wisata ini memang yang sudah tercatat Pak ya, karena tadi kan ada 7.000 bumdes, tetapi untuk wisatanya ada sekitar 200-an. Apa mungkin di masing-masing
desa atau kabupaten itu tidak memiliki tempat untuk dijadikan wisata. Ya. Jadi dari jumlah 7.724 desa se-Jawa Timur itu tidak semuanya punya desa wisata. Oh gitu. Jadi ada yang memang BUMDesnya hanya punya potensi untuk produksi pertanian. Misalnya. Cukup itu aja usahanya. Jadi perlu difahami untuk kalangan manapun, tidak semua di kabupaten itu dipaksakan ada wisata. Hal-hal yang nggak penting jadikan wisata, nggak seperti itu. Karena kita ini profesional. Artinya apa? Kita menyampaikan sesuatu yang ada, yang memang itu sifatnya bisa dijadikan potensial wisata. Jadi tidak semua hal-hal yang unik kemudian diwisata, nggak seperti itu. Ini berkat dari kerjasama pendampingan desa dengan perangkat atau masyarakat di desa itu untuk lebih mengenalkan eksotis di Jawa Timur. Oke, terima kasih. Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan Pak Miftah kepada para pecinta pejuang yang ada di desa, Pak. Oke, Pak Kuku. Kepada seluruh masyarakat, khususnya di Jawa Timur, mari kita bangga dengan adanya desa-desa yang ada di Jawa Timur ini, bahwa di desa itu mempunyai potensi wisata yang sangat luar biasa. Kita mau berwisata tidak harus ke luar negeri. Kadang-kadang di desa sebelah itu ada. Sehingga untuk mencari ketenangan tidak memerlukan biaya yang sangat besar, kos yang sangat besar. Itu satu. Terus kemudian yang kedua, dalam rangka menguatkan potensi yang ada di desa-desa itu, kita ikut membantu desa yang mempunyai usaha wisata desa itu. Mendapat membantu dalam hal ya kita berkunjung itu sudah memiliki dampak ya tersendiri kepada masyarakat yang ada di desa itu sendiri. Bayangkan kalau misalnya satu desa, satu wisata, satu tempat wisata, terus kemudian di desa-desa yang lain itu, masyarakat yang ada di desa-desa yang lain itu berkunjung ke desa itu, kan sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Itu yang kedua. Terus kemudian yang ketiga, saya selaku TAPM Provinsi Jawa Timur mengajak pada kaum milenial khususnya yang mengetahui atau yang paham terhadap Android, ya downloadlah aplikasi Desa Wisata Nusantara. Desa Wisata. Itu sangat mudah sekali. Tampilannya sangat luar biasa, mudah untuk diingat. Kalau tadi disingkat DWN Dewi Nusantara. Jadi Desa Wisata Nusantara. Jadi cukup mendownload itu, teman-teman atau masyarakat Jawa Timur khususnya sudah mengetahui desa mana yang ada desa wisatanya. Sehingga masyarakat kalau mau berkunjung sudah cukup membuka aplikasi itu, tinggal langsung mengunjungi desa wisata itu. Terima kasih Pak Miftah. Harap diingat oleh para generasi milenial atau yang orang-orang tua atau yang muda yang suka berwisata, yang suka refreshing, jangan lupa Anda tidak akan pernah ke area manapun di area Jawa Timur tanpa Anda bisa mendownload aplikasinya. Karena apa? Tidak cukup Jawa Timur hanya datang di 1, 2, 3 wisata. Ternyata banyak sekali, sekitar 200. Anda untuk mengenal dan mengerti itu apa saja, maka download aplikasinya. Begitu, terima kasih. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Miftah Munir menjadi manfaat untuk kita semuanya, terutama untuk membangun generasi milenial kita mencintai desa yang ada di Jawa Timur agar Jawa Timur terlihat sejahtera dan makmur. Terima kasih. Makasih Pak Ugu. Sebelum kita tutup Pak, kita kan acara ngopi desa, maka kita harus minum kopinya dulu dari Bapak. Tadi nggak disuruh minum kopi. Iya Bapak, karena tadi gara-gara Pak Kulis tadi. Rasanya kayak wong kelangan. Iya. Terima kasih Pak Miftahul. Makasih Pak. Dan semoga selalu keadaan sehat selalu sekeluarga semuanya. Amin. Khususnya juga para pecinta pejuang generasi milenial dimanapun berada, semoga selalu semangat dan sehat, sekeluarga bisa diajak untuk main-main berwisata agar semua semakin refresh dan tenang. Salam semangat, corcir. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.